Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nunur dari kelas D, Prodi Akuntansi A1. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya yang telah diberikan kepada saya, di mana yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku keorganisasian. Yang kedua itu menjelaskan hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja tim, motivasi yang memengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga itu ada memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Yang terakhir itu ada menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jawaban yang pertama itu adalah identifikasi masalah utamanya. Masalah utama pada PT Dinamika Nusantara dapat dikategorikan menjadi beberapa poin utama, yaitu yang pertama adalah masalah komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dengan karyawan serta antar tim menyebabkan miskomunikasi, konflik, dan penurunan produktivitas. Yang kedua itu ada masalah motivasi. Tingkat motivasi karyawan yang rendah disebabkan oleh beban kerja yang tidak seimbang dengan penghargaan, kurangnya pengakuan, dan ketidakpuasan terhadap lingkungan kerja. Yang ketiga ada masalah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang otoriter dan kurang mendukung pengembangan individu serta ketidakadilan dalam sistem promosi menyebabkan penurunan moral dan kepercayaan karyawan. Yang keempat ada masalah kerjasama tim. Kurangnya kerjasama tim, konflik antar tim, dan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kelima ada masalah budaya organisasi, kurangnya keselarasan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, serta perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan menciptakan budaya kerja yang tidak kondusif. Baik, itu adalah permasalahan utama pada PT Dinamika Nusa. Yang kedua itu ada bagaimana hubungan konsep perilaku organisasi. Konsep-konsep perilaku organisasi seperti komunikasi, kerja tim, motivasi, dan kepemimpinan saling terkait dan memengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan, memperkuat kerjasama tim, dan mendukung gaya kepemimpinan yang transformasional. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat memicu konflik, menurunkan motivasi, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Untuk solusi terintegrasinya adalah untuk mengatasi permasalahan di PT Dinamika Nusantara perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Adapun beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, yaitu pertama, meningkatkan komunikasi. Saluran komunikasi yang terbuka, membuka forum diskusi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Yang kedua ada program komunikasi internal, melaksanakan program komunikasi internal yang efektif seperti town hall meeting, newsletter, atau platform online. Yang terakhir ada pelatihan komunikasi, memberikan pelatihan komunikasi efektif kepada seluruh karyawan, terutama bagi para manajer. Yang kedua itu adalah meningkatkan motivasi sistem meningkatkan motivasi, seperti sistem penghargaan yang adil, menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan baik berupa insentif,
finansial maupun non-finansial. Yang ketiga ada pengembangan karir, menyediakan program pengembangan karir yang jelas dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga ada pengakuan atas prestasi, memberikan pengakuan atas prestasi individu dan tim secara terbuka dan berkelanjutan. Yang ketiga ada memperkuat kepemimpinan. Ada pelatihan kepemimpinan, memberikan pelatihan kepemimpinan transformasional kepada para manajer untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam motivasi dan mengembangkan tim. Kemudian ada coaching dan mentoring, menyediakan program coaching dan mentoring untuk membantu para manajer dalam mengembangkan diri dan tim mereka. Kemudian ada evaluasi kinerja yang objektif, melakukan evaluasi kinerja yang objektif dan transparan untuk memastikan bahwa promosi didasarkan pada kinerja yang nyata. Keempat itu ada membangun kerjasama tim, pembentukan tim yang efektif, membentuk tim yang heterogen, dan dilengkapi dengan keterampilan yang komplementer. Kemudian ada pelatihan kerja sama tim, memberikan pelatihan kerja sama tim untuk meningkatkan kemampuan anggota tim dalam kolaborasi. Yang kelima ada membangun budaya organisasi yang positif, visi dan misi yang jelas, mengidentifikasikan visi dan misi organisasi yang jelas dan menginspirasi. Kemudian ada nilai-nilai organisasi yang kuat, mengembangkan nilai-nilai organisasi yang kuat dan konsisten. Kemudian program pengembangan budaya, melaksanakan program pengembangan budaya organisasi yang berkelanjutan. Yang terakhir itu ada strategi implementasi, di mana saya diminta untuk mengidentifikasi implementasi pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu ada jangka pendek, melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengukur efektivitas program yang telah dilaksanakan. Kemudian mengadakan workshop atau training untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Kemudian menerapkan sistem pengaduan yang mudah diakses untuk karyawan. Kemudian yaitu jangka panjang. Untuk jangka panjangnya, mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terinteraksi dengan sistem pengembangan karir, membangun budaya pembelajaran yang mendorong inovasi dan kreativitas, melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi dan proses bisnis. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas secara konsisten dan berkelanjutan, PT Dinamika Nusantara dapat membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan kinerja karyawan, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.